Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Astirama Pratiwi, NIM 2020141029, kelas 2A, program studi bimbingan dan konseling. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesehatan sehingga saya masih bisa membuat video pembelajaran ini. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ferdiansyah MPD Kons selaku dosen pengampu di mata kuliah Psikologi Kepribadian yang masih memberi saya kesempatan untuk membuat video ini tentang teori kepribadian Erikson. Sebelum saya membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya siapa sih Erikson itu dan bagaimana latar belakang kehidupannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kehidupan Erikson. Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Erikson menjadi seorang guru pada sekolah yang dikelola oleh Dorothy Burlingham, teman Anna Freud pada saat usia 25 tahun. Pada tahun 1927 sampai 1933, Erikson belajar sebagai chief analis di Vienna Psychoanalytic Institute bersama dengan Anna Freud dan menikahi seorang Johann Sersen pada tahun 1930 dan memiliki 3 orang anak. Baiklah, kita akan lanjut ke konsep teori Erikson. Itu yang pertama ada ego kreatif. Ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Pada ego kreatif ini terdapat 3 aspek. Yang pertama ada faktualisasi. Faktualisasi adalah kumpulan sumber data dan fakta serta metode yang digunakan pada suatu peristiwa. Yang kedua, universal dimensi yang mirip dengan prinsip realita seperti yang dikemukakan oleh Freud. Dimensi ini berkaitan dengan sense of reality yang menggabungkan pandangan semesta atau alam dengan sesuatu yang konkret dan praktis. Yang ketiga ada aktualitas. Aktualitas adalah metode baru yang digunakan oleh individu untuk berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, ego merupakan realitas masa kini yang berusaha mengembangkan cara baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi menjadi lebih efektif, progresif, dan prospektif. Ego sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ego identity, di mana ego identity merupakan gambaran diri individu dan segala peran sosial yang dilakoni individu tersebut. Yang kedua ada body ego. Body ego merupakan suatu pengalaman individu terkait dengan fisik atau tubuhnya sendiri. Dalam hal ini individu akan cenderung melihat bahwasanya tubuh atau fisiknya berbeda dengan tubuh orang lain. Yang ketiga itu ada ego ideal. Ego ideal merupakan suatu gambaran terkait dengan konsep diri yang sempurna. Dalam hal ini individu cenderung akan berimajinasi untuk memiliki konsep ego yang lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain. Di konsep teori yang kedua, ini ada ego otonomi fungsional, di mana ego otonomi fungsional adalah
ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya hubungan ibu dan anak. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ke tahap perkembangan Erikson, terbagi menjadi 8 tahap. Yang pertama itu usia 1 tahun, ada percaya dan tidak percaya. Pada usia ini, anak cenderung akan mempercayai orang tuanya atau keluarganya dibandingkan dengan orang yang asing. Yang kedua itu ada usia 1-3 tahun, ada otonomi dan malu. Pada usia ini apabila menjalin relasi atau komunikasi antara anak dan orang tua, hendaklah terdapat sifat dan tindakan yang baik sehingga akan menghasilkan suatu kemandirian kepada anak tersebut. Namun sebaliknya, jika dalam mengasuh anak dengan tindakan yang tidak baik, maka akan membuat anak tersebut malu dan ragu-ragu. Yang ketiga usia 3-6 tahun, inisiatif dan rasa bersalah. Pada usia ini hendaknya orang tua mengasuh anak dengan cara mendorong anak untuk mewujudkan gagasan dan ide-idenya. Namun sebaliknya, jika pada usia ini orang tua mengasuh anak dengan pola yang salah, maka akan menyebabkan anak itu merasa bersalah dan akan lebih sering menutup diri. Selanjutnya yang keempat itu ada usia 6-12 tahun, percaya dan rendah diri. Pada usia ini anak dituntut untuk berhasil. Dari tuntutan itulah sang anak akan mengembangkan sikap kerajinannya serta dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya. Namun sebaliknya, jika anak tersebut gagal, maka ia akan merasa rendah diri. Selanjutnya itu ada usia 12-20 tahun. Pada usia ini remaja cenderung mencari jati dirinya. Jika ia berhasil mengembangkan dirinya, maka ia akan menemukan identitas dirinya. Namun jika gagal dalam mengembangkan dirinya, maka anak tersebut akan mengalami krisis identitas. Selanjutnya, dewasa muda 20-30 tahun. Pada masa ini, jika individu lebih bergaul, lebih membuka diri terhadap lingkungan sekitar, maka akan terbentuknya interaksi sesama manusia lain. Namun sebaliknya, jika individu lebih sering menutup diri, maka ia akan merasa kesepian. Selanjutnya yang ketujuh, dewasa menengah 30-45 tahun, keberlangsungan generasi dan mandek. Pada usia ini mencangkup rencana-rencana orang dewasa yang berharap dapat dikerjakan guna meninggalkan warisan dirinya sendiri kepada generasi berikutnya. Namun sebaliknya, jika ia tidak dapat mengerjakan sesuatu yang berguna yang untuk mewarisi ke generasi berikutnya, maka ia akan mandek. Selanjutnya tahap yang terakhir itu adalah usia 65 tahun ke atas, rasa puas dan putus asa. Pada usia ini seseorang akan merasa puas karena telah mencapai atau mewujudkan apa yang ia inginkan pada usianya masih muda. Namun sebaliknya, pada usia ini juga individu pun merasa putus asa karena usianya yang sudah tidak muda lagi, yang sudah tua, tidak sanggup untuk melakukan apapun. Jadi kesimpulannya, teori kepribadian yang dikemukakan oleh Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh besar dalam psikologi. Karena pada teori ini Erikson menjelaskan tahapan perkembangan individu manusia dari sejak ia lahir hingga ke dewasa. Sekian
penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.